Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Fatul Arham dengan NIM 2211186 dengan prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kias. Oke, langsung saja. Pembahasan materi tentang kias. Yang pertama yaitu pengertian kias, yang kedua penolak dan penerima kias, yang ketiga rukun kias, yang keempat macam-macam kias, dan yang kelima kehujahan kias. Oke, yang pertama pengertian kias. Kias adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Sebagaimana diterangkan bahwa kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nasnya hukumnya dengan hal yang lain ada nas hukumnya karena ada permasalahan, ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas kias adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Yang kedua yaitu penolak dan penerima kias. Yang pertama, kelompok jumhur. Jumhur menggunakan kias sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nas baik dalam Al-Quran, sunnah, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Yang kedua, mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah sama sekali tidak mempergunakan nas. Yang ketiga, kelompok yang lebih memperluas pemakaian kias yang berusaha berbagai hal karena persamaan lihat. Yang kedua tadi, mazhab Zahiriyah tidak mengakui adanya iliyat nas dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nas, termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan iliyat. Mereka membuang semua itu jauh-jauh dan sebaliknya, mereka menetapkan suatu hukum hanya dari teks nas semata. Dengan demikian, mereka mempersempiti kandungan nas, tidak mau memperluas wawasan untuk mengenali tujuan legislasi Islam. Kelompok yang ketiga tadi, kelompok ini menerapkan kias sebagai pentasis dari keumuman dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu rukun kias. Yang pertama, al-asal pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskannya. Al-asal disebut makhis alaih, yang dijadikan tempat mengkiaskan mahmul alaih, tempat membandingkan, atau musyabah bih, tempat menyerupakan. Yang kedua, far'u, cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal. Ia disebut juga makhis yang dianalogiskan dengan
musyabah yang diserupakan. Yang ketiga, hukum asal yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang keempat yaitu iliyat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum asal. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kias. Yang pertama yaitu kias aulawi, yaitu kias yang apabila iliyatnya mewajibkan adanya hukum. Yang dimaksud adalah antara hukum asal dan hukum yang disamakan. Fur'u dan hukum cabang memiliki hukum yang lebih utama daripada hukum yang ada pada al-asal. Misalnya berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan busyat atau kata-kata yang lain yang semakna dan menyakitkan, itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga yaitu kias musawi. Kias musawi yaitu kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-asal maupun hukum yang ada pada al-far'u cabang. Contohnya keharaman makan harta anak yatim berdasarkan firman Allah surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara yolim itu sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang selanjutnya yaitu kias adna. Kias adna yaitu adanya hukum far'u lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-aslu. Sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel kepada gandum dalam hal riba fadl. Riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan. Dalam masalah kasus ini, iliyat hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditakar. Selanjutnya yaitu kehujahan kias. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana dalam surat Yasin. Dan ini membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Yang ayat 79, katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama kali, dan dia maka mengetahui tentang segala makhluk. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya dalam menciptakan tulang belulang pertama kali. Hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala menyamakan menghidupkan tulang tersebut pada penciptaan pertama kali. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 2. Pada ayat itu terdapat perkataan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu, hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara dengan cara melakukan perbandingan persamaan atau dengan kias. Yang ketiga yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Perintah menaati Allah berarti perintah mengikuti hukum Al-Quran. Perintah menaati Rasul berarti perintah untuk melaksanakan hukum yang terdapat dalam sunnah
dan perintah menaati ulil amri berarti perintah mengikuti hukum hasil ijma ulama. Dengan kata-kata akhir, jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Berarti perintah untuk mengikuti kias dalam hal terdapat perbedaan. Hal inilah penjelasan bahwa pengembalian itu berlaku atas perintah Allah dan Rasul. Tidak mungkin dikatakan bahwa kata rujuk itu berarti mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena rujuk kepada kias itu berlangsung setelah adanya perbedaan pendapat, sedangkan perintah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa disangkutkan kepada adanya perbedaan pendapat. Yang B yaitu dalil sunnah. Hadis mengenai percakapan Nabi dengan Mu'az ibnu Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya, dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepada diajukan sebuah perkara? Mu'az menjawab, saya menetapkan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah? Jawab Mu'az, dengan sunnah Rasul. Nabi bertanya lagi, kalau dalam sunnah juga engkau tidak menemukannya? Mu'az menjawab, saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar saya. Nabi Muhammad SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhoi Rasul Allah. Demikian itulah pembahasan materi tentang qiyas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.